jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, kau datang, tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, kau datang beriku harapan. Yesus, kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, kau datang, tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Shalom adik-adik. Luar biasa pasti kabarnya ya. Bersama Kak Meske minggu ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan agar setiap kebenaran firman Tuhan dapat kita terima dengan baik dan dapat kita mengerti menjadi rema kekuatan dalam kehidupan kita. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu sepanjang hari yang kami lalui. Bapa, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, beri kami hikmat untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Nah, adik-adik, kebenaran firman Tuhan sore hari ini bertemakan Paulus mengunjungi 4 kota. Bahan cerita di Kisah Rasul 13 ayat 13 sampai 16. Nah, adik-adik, Rasul Paulus ini sudah bertobat. Dari cerita-cerita kita yang sebelumnya, Rasul Paulus sudah bertobat dan dia ditemani oleh Barnabas. Kita akan mempelajari bagaimana perjalanan Rasul Paulus memberitakan kebenaran firman Tuhan di 4 kota, yaitu di Antioquia yang terkenal dengan kerajinan kulit. Kemudian dia akan melanjutkan ke Ikonium yang terkenal dengan pusat perdagangan tenun wol, yaitu benang wol, ya. Benang wol. Kemudian dia lanjut ke kota Listra, di mana kota Listra ini terletak di atas bukit begitu. Kemudian dia lanjut ke kota Derbe. Nah, di kota Antioquia begitu luar biasa Paulus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Gak semulus yang kita pikirkan, tetapi Paulus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia hampir-hampir saja diusir ya oleh jemaat yang ada di sana. Ada jemaat yang bertobat menerima Rasul Paulus, tetapi ada juga yang membenci. Di Antioquia, akhirnya mereka diusir dari kota itu. Kemudian Rasul Paulus melanjutkan perjalanannya ke daerah Ikonium. Bagaimana cerita selanjutnya? Yuk kita simak video animasi berikut ini. Kitab Kisah Para Rasul. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman
dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, Berdirilah tegak di atas kakimu. dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Bagaimana adik-adik cuplikan tadi? Luar biasa ya. Bagaimana Rasul Paulus dan Barnabas menderita
dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di Antioquia mereka diusir, di Ikonia mereka hampir dilempari batu dan mereka harus lari. Nah, tetapi di Listra mereka benar-benar dilempari batu. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka binasa. Tuhan Yesus memberi pertolongan dan selalu menyertai mereka dalam memberi kesaksian tentang kebenaran firman Tuhan, tentang berita sukacita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah pernah memberitahukan kepada Rasul Paulus bahwa mengikut Tuhan Yesus itu nggak mudah. Kita harus memikul salib, kita siap menderita seperti Tuhan Yesus yang sudah rela disalibkan demi dosa-dosa kita semua. Rasul Paulus juga siap menderita dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, mengikut Tuhan Yesus, memberitakan Injil demi nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kita kadangkala mungkin ada yang pernah mengalami atau mungkin nanti akan mengalami diejek teman, dipermalukan, dibully mungkin sama teman. Nah, tetapi kita harus lewati semuanya itu. Kita nggak boleh marah, kita nggak boleh dendam. Tetapi seperti Tuhan Yesus dan Rasul Paulus siap menderita demi nama Tuhan Yesus. Kita harus memiliki hati hamba yang siap mengampuni. Kita harus mengampuni teman-teman kita, melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap kita, kita ampuni. Bahkan kita berdoa buat mereka agar mereka bertobat. Seperti doa Bapa kami yang di surga, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, luar biasa ya adik-adik. Bagaimana untuk bisa memiliki hati yang mengampuni? Kita berserah kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kekuatan kepada Tuhan untuk kita mampu melepaskan pengampunan kepada saudara-saudara kita, agar berkat Tuhan selalu tercurah atas hidup kita. Kalau kita nggak melepaskan pengampunan, berkat Tuhan bisa terhambat itu turun ke atas kita. Mari adik-adik, kakak mengajak kita semua untuk kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang mungkin menderita dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, yang mengikut Tuhan, menderita karena percaya kepada Tuhan Yesus. Kita doakan mereka. Seperti kata kebenaran firman Tuhan, yuk kita buka bersama-sama di 2 Korintus 4 ayat 9. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Luar biasa kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya saat kita mengalami pencobaan, kita mengalami sakit hati, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan sampai di sini, kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk selalu berserah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya saat kami berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus, kami selalu dikuatkan, kami selalu dilindungi. Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Ajar kami selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, beri kami hati hamba untuk yang selalu mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini terdapat di 2 Korintus 4 ayat 9. Ya, ayat yang kita baca tadi. Puji nama Tuhan. Jangan lupa ya, kita mendoakan saudara-saudara kita, dan juga kita mendoakan kota kita tercinta, terutama Kabupaten Berau, agar kota kita bebas dari COVID. Banyak yang sembuh,
tidak ada penambahan lagi. Seperti di kota Derbe, itu kota penghiburan buat Rasul Paulus, di mana jemaat-jemaat di sana sangat menerima Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Mereka bertobat dan banyak yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sampai di sini penyampaian kakak. Tuhan Yesus memberkati. See you next time.